Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau Good and Clean Governance. Pengertian Good Governance. Kata good dan governance diambil dari bahasa Inggris, yang artinya adalah baik atau bagus dan pemerintahan atau tata pemerintahan. Namun dalam hal ini, good artinya nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional, serta pemerintahan yang efektif dan efisien. Sedangkan governance artinya keseluruhan mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Pengertian good governance menurut para tokoh atau ahli. Yang pertama dari Bank Dunia. Good governance ialah suatu konsep pada penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan. Yang kedua dari Bintoro Cokroamidjojo. Good governance yakni sebuah bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut administrasi pembangunan yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agent of change dari suatu masyarakat yang berkembang di dalam negara berkembang. Yang ketiga dari United Nations Development Program, yaitu UNDP, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu PBB. Good governance adalah suatu hubungan yang dalam sinergis dan konstruktifnya ada di antara swasta dan masyarakat. Pengertian clean governance. Kata clean yang diambil dari bahasa Inggris memiliki arti bersih. Pemerintahan yang bersih merupakan pemerintahan yang prioritas pembangunan lebih mengarah pada peningkatan kinerja agar pemerintah mampu menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah. Dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih, maka ketimpangan-ketimpangan dalam roda pemerintahan dapat ditekan dan mencerminkan negara demokratis, yang berarti mencerminkan kepentingan rakyat melalui cara jujur, adil, dan bebas atau tanpa tekanan. Sebagai negara yang demokratis, berarti suatu negara berpedoman pada aturan-aturan hukum. Oleh karena itu, pemerintahan yang bersih adalah kemestian dalam negara demokrasi. Pengertian Good and Clean Governance. Good and clean governance dapat diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip Good and Clean Governance. Yang pertama, partisipasi atau participation. Prinsip partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah. Berdasarkan prinsip demokrasi, yakni kebebasan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi. Yang kedua yaitu penegakan hukum atau rule of law. Prinsip penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintahan yang profesional harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa, tanpa ditopang oleh sebuah aturan hukum dan penegakannya secara konsekuen. Partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis. Publik membutuhkan ketegasan dan kepastian hukum. Tanpa kepastian dan aturan hukum, proses politik tidak akan berjalan dan tertata dengan baik. Sehubung dengan hal tersebut, realisasi wujud good and clean governance harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Supremasi hukum atau supremacy of law, yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas.
dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen. Supremasi hukum akan menjamin tidak terjadinya tindakan pemerintah atas dasar diskresi atau tindakan sepihak berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya. Yang kedua, kepastian hukum atau legal certainty, bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya. Yang ketiga, hukum yang responsif, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil. Yang keempat, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, yakni penegakan hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum yang memiliki integritas moral dan bertanggung jawab terhadap kebenaran hukum. Yang kelima, independensi peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasaan dan kekuatan lainnya. Transparansi atau transparansi. Akibat tidak adanya prinsip transparan ini, Indonesia akan terjerat ke dalam kubangan korupsi yang sangat parah. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksana pemerintahan, baik pusat maupun yang di bawahnya. Dalam pengelolaan negara, terdapat 8 unsur yang harus dilakukan secara transparan, yaitu 1. Penetapan posisi, jabatan, atau kedudukan. Kedua, kekayaan pejabat publik. Ketiga, pemberian penghargaan. Keempat, penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan. Kelima, kesehatan. Keenam, moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik. Ketujuh, keamanan dan ketertiban. Kedelapan, kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. Responsif atau responsiveness, artinya pemerintahan harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tetapi pemerintah harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Orientasi kesepakatan atau consensus orientation. Maksudnya ialah bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah konsensus. Cara pengambilan konsensus selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, cara ini akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Kesetaraan atau equality, artinya ialah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial. Efektivitas atau effectiveness dan efisiensi atau efficiency. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat mencapai sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Adapun asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien. Akuntabilitas atau accountability adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralis sikapnya terhadap masyarakat. Inilah yang dituntut dalam asas akuntabilitas dalam upaya menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Visi strategis atau strategic vision adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Dengan kata lain, kebijakan apapun yang akan diambil saat ini harus diperhitungkan akibatnya pada 10 atau 20 tahun ke depan. Tidak sekedar memiliki agenda strategis untuk masa yang akan datang, seseorang yang menempati jabatan publik atau lembaga profesional lainnya
harus mempunyai kemampuan yang menganalisis persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya. Program prioritas pemerintah yang baik dan bersih. Sejalan dengan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan salah satu tujuan dari Good and Clean Governance. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan lembaga pemerintahan pada akhirnya melahirkan kontrol masyarakat terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, dibutuhkan prioritas program, yaitu 1. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Penguatan peran lembaga perwakilan rakyat atau MPR, DPR, DPD, dan DPRD mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi mereka sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Selain melakukan check and balance, lembaga legislatif harus mampu menyerap dan mengartikulasi aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat kepada lembaga eksekutif. Yang kedua, kemandirian lembaga peradilan. Peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum dan kemandirian lembaga peradilan mutlak dilakukan. Akuntabilitas aparat penegak hukum dan lembaga yudikatif merupakan pilar yang menentukan dalam penegakan hukum dan keadilan. Yang ketiga, profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah. Perubahan paradigma aparatur negara dari birokrasi elitis atau orang tertentu menjadi birokratis populis atau pelayanan publik harus diseimbangkan dengan peningkatan profesionalitas dan integritas moral birokrasi pemerintah. Selanjutnya, penguatan partisipasi masyarakat sipil atau civil society. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik mutlak dilakukan dan difasilitasi oleh negara atau pemerintah. Peran aktif masyarakat dalam proses kebijakan publik pada dasarnya dijamin oleh prinsip-prinsip HAM. Masyarakat mempunyai hak atas informasi, hak untuk menyampaikan usulan, dan hak untuk melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Yang terakhir, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah dapat dijadikan sebagai media transformasi perwujudan model pemerintahan yang menopang tumbuhnya kultur demokrasi di Indonesia. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih cepat, yang pada akhirnya akan mendorong kemandirian masyarakat. Sebenarnya, penghambat utama tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah korupsi. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKB, korupsi merupakan tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kasus-kasus korupsi Indonesia tidaklah berdiri sendiri. Banyak kalangan korupsi kolektif dilakukan para politisi di saat mereka melakukan dan menentukan anggaran pembangunan hingga penyelenggaraan tender proyek dan pelaksanaan proyek pembangunan. Reformasi birokrasi. Menurut KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Kemudian, menurut Sedarmayanti, reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa reformasi merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu good governance, berdampak pada kehidupan bernegara dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi tersebut dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang diterapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan banyak orang. Dengan kata lain, birokrasi sangat berkaitan erat dengan sistem dalam suatu organisasi atau lembaga dan memiliki tujuan tertentu. Apabila digabungkan antara
kata reformasi dengan birokrasi. Secara definisi, reformasi birokrasi menurut Menpan adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, organisasi, keterlaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap rakyatlah yang membutuhkannya. Praktik KKN yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan. Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten, guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. Selanjutnya, tujuan reformasi birokrasi, yaitu untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Maksudnya ialah pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Ada beberapa misi reformasi birokrasi Indonesia, yaitu 1. Membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua, melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset, dan cultural set. Yang ketiga, mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif, dan yang terakhir adalah mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, poin terakhir yang akan kita bahas adalah tata kelola birokrasi berbasis pelayanan publik. Pelayanan publik terbagi menjadi dua kata, yaitu pelayanan dan publik. Menurut Monir, pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan publik berasal dari bahasa Inggris, yaitu public, yang berarti umum, masyarakat, dan negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sehingga dapat dipahami bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam sistem birokrasi yang bertujuan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun reformasi pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada mulanya, transformasi pelayanan publik merupakan adopsi dari nilai-nilai pada sektor privat. Akibatnya, pelayanan yang diberikan berorientasi pada keuntungan saja, sehingga masyarakat sulit untuk mendapat pelayanan, khususnya pelayanan dasar seperti contoh pada bidang kesehatan dan pendidikan dengan adanya rumah sakit swasta, sekolah swasta, dan sebagainya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pelayanan publik yang dominan pada nilai-nilai sektor privat tersebut dapat beriringan dengan pelayanan yang menerapkan nilai-nilai pada sektor publik, sehingga keduanya dapat memenuhi kebutuhan barang dan hak dasar masyarakat.
meskipun harus tetap ada komitmen, peraturan, perundang-undangan, dan pengawasan. Harapannya adalah dapat mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi antar keduanya. Kemudian, masyarakat juga dapat mengakses pelayanan publik tersebut serta mendapat perlindungan terhadap kepentingannya. Pada dasarnya, reformasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah 1. Debirokratisasi. Dilakukan untuk mendorong birokrasi pemerintah kembali kepada misi utamanya. Debirokratisasi adalah tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat. Yang kedua, ada privatisasi. Privatisasi berfungsi untuk menstimulus pemerintah agar meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan. Privatisasi sendiri adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Dan yang terakhir ada desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi kerap menimbulkan polemik karena kelemahannya menimbulkan kesenjangan antar daerah. Meskipun demikian, terdapat kelebihan yakni fokus pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat, sehingga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan publik menjadi lebih optimal. Adapun strategi dalam menyelesaikan permasalahan kaitannya dengan desentralisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan dan standar pelayanan yang tidak membatasi inovasi dan kreativisasi setiap daerah, pengawasan kebijakan dan standar pelayanan oleh pemerintah pusat, kebijakan dan standar pelayanan yang bertujuan untuk melindungi hak masyarakat, dan kebijakan serta standar nasional untuk memperkecil ketimpangan kualitas dan kuantitas pelayanan publik antar daerah, sehingga reformasi pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Pelayanan publik kepada masyarakat bisa diberikan secara cuma-cuma ataupun disertai dengan pembayaran. Pelayanan publik yang bersifat cuma-cuma sebenarnya merupakan kompensasi dari pajak yang telah dibayar oleh masyarakat itu sendiri. Adapun pemberian pelayanan publik yang disertai dengan penarikan bayaran, penentuan tarifnya didasarkan pada harga pasar ataupun didasarkan menurut harga yang paling terjangkau, bukan berdasarkan ketentuan sepihak aparat atau instansi pemerintah. Dalam hal ini, rasionalitas dan transparansi biaya pelayanan publik harus dijalankan oleh aparat pelayanan publik demi tercapainya penerapan prinsip-prinsip good and clean governance. Ada beberapa alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan good and clean governance di Indonesia. Yang pertama, pelayanan publik selama ini menjadi area di mana negara yang diwakili pemerintah berintegrasi dengan lembaga non-pemerintah. Yang kedua, pelayanan publik adalah wilayah di mana berbagai aspek good and clean governance bisa diartikulasikan secara lebih mudah. Dan yang terakhir, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Dengan demikian, pelayanan publik menjadi titik pangkal efektifnya kinerja birokrasi. Reformasi birokrasi akan berpengaruh pada reformasi pelayanan publik. Maka, untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi sangat penting. Alasannya, karena selama ini kita selalu berfokus pada kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Namun kita lupa terhadap hak masyarakat, yaitu partisipasi. Padahal partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah dalam merumuskan pelayanan publik, kebijakan, serta perumusan standar pelayanan. Berdasarkan undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, telah diatur tentang peran Ombudsman Republik Indonesia dalam menampung aspirasi maupun keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan sebagai pengawas dalam pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Sehingga nantinya diharapkan ada keseimbangan antara hak masyarakat dan kewajiban penyelenggara dalam pelayanan publik. Kemudian dapat terwujud pula sinergitas dan reformasi yang dicita-citakan baik pada aspek birokrasi maupun pelayanan publik. Birokrasi dalam konteks pelayanan publik pada dasarnya ditujukan pada perbaikan atau peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini dilakukan
antara lain dengan menggunakan pendekatan New Public Management dengan menganut prinsip Run Government Like a Business, yaitu adanya penggunaan pendekatan bisnis ke dalam birokrasi publik. Pendekatan ini memfokuskan pada adanya penerapan dan penggunaan teknologi mekanisme pasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama pada pembentukan hubungan antara birokrasi penyedia pelayanan dengan customer-nya sebagai suatu bentuk transaksi pelayanan, sebagaimana halnya yang banyak dilakukan dalam pasar barang dan jasa. Dalam hubungan ini, birokrasi berperan dalam melakukan pengendalian dalam pembuatan berbagai kebijakan publik dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan mekanisme pasar. Kesemuanya itu diupayakan penerapannya dengan memperhatikan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang secara sederhana pada dasarnya berkaitan dengan yang pertama, pelayanan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, maka kebutuhan masyarakat umumnya terkait dengan kecepatan, kemudahan, keramahan, ketepatan, dan biaya yang murah. Yang kedua, perlakuan yang baik dari petugas pelayanan. Masyarakat umumnya mengharapkan perlakuan yang ramah, tepat, disiplin, dan penuh perhatian. Perlakuan yang demikian akan membuat masyarakat sangat dihargai, dan sebaliknya mereka pun akan menghargai petugas maupun instansi pelayanan. Dan yang ketiga, bertanggung jawab atas kesalahan. Masyarakat umumnya juga mengharapkan unit pelayanan bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Yang keempat, belajar dari kesalahan. Masyarakat juga mengharapkan bahwa setiap instansi pemerintah harus belajar dari kesalahan yang telah mereka lakukan pada masa lalu, sehingga kesalahan serupa tidak terjadi lagi pada masyarakat yang lain. Lalu yang kelima, menyediakan informasi yang bermanfaat. Masyarakat juga selalu mengharapkan unit pelayanan menyediakan informasi-informasi yang terkait dengan pelayanannya secara lengkap, mudah dimengerti, dan diakses, sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang ingin diperolehnya. Dan yang terakhir, memperlakukan masyarakat yang mengajukan pelayanan secara adil. Masyarakat juga selalu mengharapkan perlakuan adil dalam memperoleh pelayanan, tidak dibedakan karena status sosial seseorang atau kekerabatan seseorang dengan petugas pelayanan. Dalam hal ini, di mana pelayanan menetapkan biaya tertentu, maka keadilan dilakukan secara proporsional. Secara keseluruhan, dari penjelasan yang telah kami jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa good and clean governance adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Tentunya dalam melaksanakannya dibutuhkan pernyataan fundamental atau kebenaran umum sebagai pedoman untuk berpikir atau bertindak, seperti prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Ada pula program prioritas pemerintah yang baik dan bersih yang sejalan dengan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, yaitu penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, kemandirian lembaga peradilan, profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah, penguatan partisipasi masyarakat sipil, dan peningkatan kesejahteraan dalam kerangka otonomi daerah. Adanya reformasi birokrasi berpengaruh pada tata kelola birokrasi berbasis pelayanan publik. Maka, untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut, dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah dalam merumuskan pelayanan publik, kebijakan, serta perumusan standar pelayanan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem
yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa, butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi, dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam.